Halo, Pak Daniel di sini dan kamu di situ. Hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan vektor secara geometris. Secara geometris, operasi penjumlahan vektor sendiri terbagi dua metode. Yang pertama, metode poligon, dan yang kedua, metode jajar genjang. Kita masuk metode poligon. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Untuk mempermudah, ingat kata kuncinya adalah ujung ketemu pangkal. Soal. Di sini disajikan beberapa bentuk vektor mulai dari vektor A, B, C, dan D memiliki besar dan arah masing-masing. Ingat, vektor itu memiliki besar nilai dan arah. Ciri khusus arah tentu ada tanda panahnya. Nah, di sini Bapak buat gambar vektornya masing-masing dalam background kotak-kotak supaya mempermudah kamu menggambar panjang atau besar A-nya di sini. Nah, contoh di sini A-nya dari titik ini menuju ujung vektornya itu panjangnya berapa? Kita hitung dari kanan kiri maupun atas bawahnya. Ingat, dari pangkal ke ujung vektor. Di sini kita lihat 1, 2. Jadi 2 ke kanan, sedangkan ke atas 1, 2, 3. Jadi panjangnya si vektor adalah 2 ke kanan, 3 ke atas. Kalau B bagaimana? Dari pangkal ke ujung vektor 1, 2, 3, 4. Jadi nanti panjangnya 4 kotak. Kalau C gimana? Dari pangkal ke ujung. Pertama dia ke kanan dulu 1, 2, 3, 4. Kemudian ke bawah 1, 2, 3. Kalau D 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti kamu menggambar vektor A, B, C, dan D ini, pastikan panjang kotaknya itu sama persis seperti contoh soal ini, oke? Nah, pertanyaannya, kita mulai dari nomor 1. Ingat, tadi kata kuncinya adalah ujung ketemu pangkal. Langkah pertama, kamu gambar dulu vektor A-nya. Pastikan gambar vektor A-nya sama seperti soal tadi. Ingat, ke kanan 2, ke atas 3. Setelah kamu gambar vektor A, kemudian gambarkan vektor B. Gambar vektor B-nya di mana? Gambar vektor B-nya, kamu mulai dari ujung vektor si A-nya. Nah, setelah kamu tempatkan, jadi hasil dari A tambah B adalah awal dimulai tadi vektor A, titik pangkal A, berakhir di ujung vektor yang B-nya. Nah, inilah yang disebut hasil penjumlahan dari vektor A tambah B. Jangan lupa dipakai tanda panahnya, jadi arahnya ke arah B. Oke, mudah bukan? Nah, kita coba contoh nomor 2. Tentukan vektor C tambah D. Ingat, tadi langkah pertama gambar dulu vektor pertamanya, yaitu vektor C. Tadi vektor C itu ke kanan 4, ke bawah 3. Pastikan ukurannya sama, oke? Nah, setelah kamu gambarkan vektor C, gambarkan vektor D-nya. Vektor D itu arahnya ke bawah. Gambarnya dari mana? Dari ujung si vektor C-nya. Nah, setelah itu tinggal hubungkan dari titik pangkal vektor pertama tadi sampai ke ujung vektor yang terakhir. Nah, itulah hasil dari penjumlahan vektor C tambah vektor D. Bagaimana kalau penjumlahan vektornya ada 4? Seperti contoh pada nomor 3. Nomor 3, tentukan vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Konsepnya sama, ingat, yang penting ujung ketemu pangkal. Pertama kamu gambar dulu vektor A-nya. Kemudian gambar vektor B. Setelah disambung dari ujung vektor A-nya tadi ya, dari titik ini. Panjangnya ke kanan vektor B sebanyak 4 kotak. Kemudian ditambah vektor C. Vektor C mulai gambarnya dari mana? Dari ujung vektor B-nya, titik ini. Gambar ke bawah sesuai seperti gambar vektor C dari soalnya. Kemudian ditambah vektor D. Kamu lanjutkan gambar vektor D dari ujung vektor C-nya. Nah, kalau sudah, tinggal tarik garis dari titik awal tadi si pangkal ke titik ujung terakhir vektor yang kita gambar. Itulah ya hasil dari A tambah B tambah C tambah D. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4, tentukan vektor A dikurang vektor B. Sebenarnya pengurangan itu tidak ada di vektor ya. Jadi kalau ada tanda minus itu hanya dia menyatakan arahnya saja yang berubah. Contoh di sini vektor B itu arahnya ke sebelah kanan. Jadi kalau min vektor B itu arahnya ke sebelah
sebaliknya, yaitu lawan dari kanan kiri. Inilah yang namanya min vektor B. Pastikan panjangnya juga sama, nilainya sama. Yang berbeda hanya halannya saja yang berlawanan. Oke, jadi mengerjakan nomor 4 vektor A dikurang B, tinggal gambar pertama vektor A-nya. Berikutnya gambar vektor min B-nya. Dimulai dari ujung vektor A tadi ya. Nah, kalau plus B harusnya kan ke sebelah kanan. Berarti kalau min B dia jadinya ke sebelah kiri. Nah, kalau sudah, tinggal tarik titik start pangkal tadi ke ujung vektor terakhir yang kita gambar. Itulah hasil dari vektor A kurang B. Ingat ya, jadi hasilnya itu yang vektor berwarna merah. Oke, nomor 5 bagaimana? Gambar dulu vektor C-nya, pastikan gambarnya sama persis dengan keterangan soal. 4 ke kanan, 3 ke bawah. Kemudian gambar vektor min D. Kalau vektor D itu arahnya ke bawah, berarti kalau min D jadi arahnya ke atas. Gambarnya mulai dari ujung titik C ini ya, seperti ini. Nah, inilah vektor min D, arahnya jadi ke atas. Tinggal tarik, jadi hasil dari vektor C dikurang D itu dari titik pangkal pertama ditarik garis ke titik ujung si D nya. Itulah hasil dari vektor C dikurang vektor D. Nomor 7, tentukan 2 vektor A tambah B. Nah, di sini ada sedikit perbedaannya. Di nomor 7, 8, 9 di sini ada angka di depan vektornya. Simpel aja menurut logika kamu. Kalau vektor A seperti ini, berarti kalau 2 vektor A artinya panjang atau nilai besarnya itu menjadi 2 kali lipat. Jadi awalnya di sini vektor A, berarti panjangnya berubah menjadi 2 kali lipat. Kalau setengah D, berarti awalnya tadi setengah. Kalau D segini, tinggal setengahnya berapa. Nah, hitung panjangnya nggak boleh asal-asalan. Di sini kita pakai alat bantu kotak-kotak supaya panjangnya sama persis ya. Di sini kamu lihat tadi vektor A itu kan ke kanan 2, ke atas 3. Berarti kalau 2 kali vektor A artinya ke kanannya jadi 4, ke atas jadi 2 kali 3 6. Nah, jadi kita gambar vektor 2A jadinya seperti ini. Nih. Ke kanan 1, 2, 3, 4, ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 6 kotak. Ini vektor 2. Nah, bisa ya. Jadi nanti kalau vektor setengah D gimana, Pak? Di sini lihat vektor D-nya itu kan ke bawah panjangnya 4. Berarti kalau setengah dari 4 berapa? 2. Jadi panjangnya jadi 2. Setengah B gimana, Pak? Di sini B-nya itu panjangnya 4 ke kanan. Berarti kalau setengah dari B ya 2. Oke, kita lanjut kembali ke nomor 7. Setelah kita gambar vektor 2A, kita gambarkan vektor si B-nya. Dimulai dari ujung si vektor yang kita gambar barusan. Vektor B itu kan panahnya ke kanan ya. Berarti gambarkan dari sini ke arah kanan sejauh 4 kotak. Kemudian tinggal tarik dari titik pangkal ke ujung. Itulah hasil dari vektor 2A ditambah B yang berwarna merah ya. Nomor 8, vektor C dikurang setengah vektor D. Gambar dulu vektor C-nya, min setengah vektor D. Kita mulai start dari sini ya, dari ujung vektor C-nya. Setengah berarti nanti kalau D panjangnya 4, berarti nanti kita gambar setengahnya itu 2. Arahnya kemana? Kalau D itu arahnya ke bawah, berarti kalau min arahnya sebaliknya, yaitu ke atas. Nah, tinggal ditarik, jadi hasil akhirnya adalah penjumlahan vektor dari C dikurang setengah D. Nah, tinggal tarik garis titik pangkal ke ujung terakhir. Oke. Berikutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode jejer genjang. Metode penjumlahan 2 vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jejer genjang. Kata kuncinya adalah pangkal, ketemu pangkal. Jadi kalau 2 vektor dijumlahkan nanti start dimulai dari titik pangkal yang sama. Oke. Kita pakai soal yang sebelumnya, vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Pertanyaannya juga masih sama, mulai dari nomor 1, tentukan vektor A tambah B, hingga nomor 9, setengah vektor B dikurang C, ditambah vektor D. Nah, di sini Bapak sengaja pakai soal yang sama, supaya kamu nanti bisa membandingkan dengan metode yang pertama tadi. Hasil akhir, vektornya harus sama, walaupun caranya berbeda. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ingat, di sini ada jejer genjang. Jadi nanti memang kita akan bentuk jejer genjang, makanya disebut metode jejer genjang.
Pertanyaan pertama, tentukan vektor A ditambah vektor B. Langkah pertama masih sama, kamu gambarkan dulu vektor yang pertama kali, yaitu vektor si A. Setelah kamu gambar vektor A, kita gambar vektor B-nya. Kita gambar vektor B-nya start dari titik pangkal yang sama, jadi mulai dari sini, titik pangkal yang sama. Gambarkan vektor B-nya ke sebelah kanan sejauh 4. Ingat ya, tadi gambar vektor A-nya harus sama, yaitu 2 ke kanan, 3 ke atas, 2 kotak ke kanan, 3 kotak ke atas. Jadi ketika kamu gambar di buku catatanmu, pastikan gambarnya 2 kotak ke kanan, 3 kotak ke atas. Lanjut, gambarkan vektor B start dari titik pangkal yang sama ke arah kanan. Jadi, nah, setelah itu gambarkan bayangan dari vektor si A-nya. Bayangannya kemana? Gambarkan bayangannya searah dengan vektor yang kedua, yaitu si vektor B. Vektor B ke arah kanan. Jadi kita gambar bayangan vektor A ke arah kanan. Kalau dibilang bayangan berarti bentuknya harus sama ya. Jadi kamu gambar ke kanan seperti ini. Pastikan gambarnya yang warna biru ini kan bayangan vektor A ya. Arah dan panjangnya juga harus sama. Lihat nih, ngitungnya dari sini, dari ujung vektor B harus sama ke kanan juga, 1, 2 ke atas, 3. Kemudian lakukan hal yang sama. Sekarang bayangan vektor B mengikuti arah si vektor A, berarti naik ke atas. Oke. Nah, untuk lebih mudah, setelah tadi kamu gambarkan si vektor bayangan vektor A-nya, pakainya garis putus-putus ya untuk bayangan. Setelah kamu gambarkan bayangan vektor A garis putus-putus, untuk bayangan vektor B tidak perlu lagi digeser-geser, tinggal hubungkan ujung vektor si A dengan bayangan ujung vektor si A. Tinggal tarik garis putus-putus. Nah, setelah terbentuk jajar genjang, jadi hasil dari penjumlahan vektor A tambah B itu adalah tinggal tarik garis dari titik pangkal yang tadi menuju ke ujung bayangan keduanya, vektor yang putus-putus tadi. Nah, inilah yang namanya vektor A ditambah vektor B yang berwarna merah. Mudah bukan? Oke, kita sambung ke nomor 2. Vektor C tambah vektor D. Langkah pertama masih sama, gambarkan vektor C. Kemudian, gambarkan vektor D, startnya dari titik pangkal yang sama, dari titik ini. Ke arah mana vektor D-nya? Ke arah bawah. Sekarang kita buat bayangannya gimana? Bayangan vektornya. Nih, lihat vektor C. Geser vektor C-nya ke arah sama seperti arah D-nya, berarti ke arah bawah. Nah, seperti ini gambarnya yang putus-putus ini. Boleh pakai penggaris tapi lebih pasti biar lebih benar. Kan kalau dibilang bayangan berarti harus sama persis panjang dan arahnya seperti si C. Hitung dari ujung si D-nya tadi ke kanan 1, 2, 3, 4. Lalu ke bawah 1, 2, 3 kotak. Oke, kalau sudah tinggal hubungkan ujung vektor si C dengan bayangannya. Nah, jadi hasil penjumlahan dari vektor C ditambah vektor D, tinggal tarik pangkalnya tadi menuju ujung bayangannya. Itulah hasil penjumlahan vektor C tambah D yang berwarna merah. Ingat ya, Bapak ingatkan kembali, ketika kamu menggambar di buku catatan kamu, pastikan vektor setiap yang kamu gambar ada tanda panahnya, ada arahnya, kemudian ada nama vektornya, apakah itu vektor A atau vektor B atau C ataupun D. Oke, nah kita lanjut yang nomor 3. Tentukan vektor A tambah B tambah C tambah D. Untuk metode jajar genjang, kita hanya bisa menjumlahkan 2 vektor saja. Jadi kita kerjakan dulu A tambah B. Nanti setelah dapat hasil dari vektor A tambah B, baru dijumlahkan dengan vektor C. Setelah dihitung itu, baru jumlahkan dengan vektor D. Jadi kerjakan dua-dua. Oke, nah pertama, untuk nomor 3 ini kita kerjakan dulu vektor A tambah B. Tadi konsepnya ingat ya, pangkal ketemu pangkal seperti ini. Gambarkan bayangannya. Jadi hasil penjumlahan vektor A tambah B adalah yang berwarna hijau. Setelah itu, setelah kita menghitung vektor A tambah B, gambarkan vektor C-nya. Ingat, gambarnya start dari titik pangkal yang sama, titik yang ini. Vektor C tadi ke kanan bawah. Sekarang fokus hanya pada bagian vektor berwarna hijau dengan vektor C. Jadi buatkan jajar genjang antara vektor yang berwarna hijau dengan vektor C. Nah, di sini vektor C-nya Bapak geser ke atas ke arah warna hijaunya. Bayangan vektor C-nya. Nah, seperti ini. Jadi dari titik ujung yang vektor hijau ini, gambarkan bayangan vektor C sama persis. Tadi vektor C itu kan 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan,
1, 2, 3, 3 ke bawah. Jadi dari warna hijau ini, ujung ini gambar 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 3 ke bawah. Nah, hasilnya yang warna biru ini. Kemudian tinggal hubungkan ujung si bayangan vektor C dengan vektornya C sendiri, sehingga terbentuk jajar genjang. Jadi hasil penjumlahannya adalah dari titik pangkal menuju ujung vektornya, yaitu yang berwarna kuning. Itu ada yang warna kuning itu A tambah B tambah C. Nah, sekarang kita tambahkan dengan vektor D. Jadi gambar vektor D start dari titik pangkal yang sama lagi. Nah, ini vektor D. Sekarang fokus hanya pada vektor yang berwarna kuning dan vektor D-nya. Buat jajar genjangnya, berarti geser D-nya. Buat bayangannya searah yang berwarna kuning, berarti ke kanannya. Nah, ini bayangannya vektor D sama persis dengan vektor D ya. Kalau sudah, tinggal hubungkan lagi ujung vektor D-nya dengan bayangannya. Nah, jadi jawaban dari A tambah B tambah C tambah D itu adalah dari titik pangkal ke ujung vektor bayangannya, yaitu yang berwarna merah. Itulah dari A tambah B tambah C tambah D. Oke, nomor 4. Vektor A dikurang vektor B sama. Gambar dulu vektor A, terus gambar vektor min B. Berarti gambar min B-nya dimulai dari titik pangkal yang sama ya, titik ini. Ke arah mana? Di situ min B. Kalau B-nya itu ke kanan, berarti min B ke kiri sejauh 4. Nah, sekarang tinggal buat jajar genjangnya. Di sini Bapak gambar vektor bayangan vektor A dulu. Nah, lihat ya, posisinya harus sama ya kayak si A. Kemudian tinggal hubungkan ujung bayangannya dengan vektor A itu sendiri, sehingga terbentuk jajar genjang. Jadi hasil penjumlahan vektor A dikurang vektor B, tinggal hubungkan titik pangkal ke ujung bayangannya. Nah, itulah hasil dari vektor A dikurang B. Oke, sekian untuk penjelasan Bapak. Untuk nomor-nomor yang belum selesai, silakan kamu kerjakan di buku catatan masing-masing. Diskusikan dengan teman-temanmu. Jangan lupa kerjakan lagi dengan rapi, mulai dari nomor awal, nomor 1 sampai 9, baik metode poligon maupun metode jajar genjang. Yang rapi ya. Nah, nanti ketika kamu sudah mengerjakan dengan dua cara, bandingkan jawaban kamu. Pastikan jawaban akhirnya harus sama. Kalau ada yang berbeda, berarti di situ ada kesalahan. Oke, semangat!